Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya gue udah kehabisan cerita nih. Cuman Terus mau cerita apa dong? ya cuman karena gue semangat nih bangun channel obrolan tutup toko. Gue berusaha cari cerita. Habis email gak ada yang masuk. Baru satu. Akhirnya gue ke base camp para ojol. Oh iya. Pasti mereka tuh punya banyak cerita-cerita misteri kan. Pengalaman-pengalaman misteri gitu. Pasti banyak. Kira gue nongkrong-nongkrong lah di situ. Sama para ojol-ojol ini nih. Ternyata komunikasi sama mereka enak juga ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang menurut gue aneh. Nah, ada satu cerita yang membekas banget di diri gue nih. Jadi salah satu si ojol ini cerita sama gua tentang temannya. Dia menceritakan kembali dari pengalaman temannya dia. Temannya dia yang namanya kita sebut Pak Daryo. Pak Daryo usianya udah 60-an, masih menekuni profesinya sebagai ojol. Ya karena di ojol itu kan nggak ada halangan usia ya, dan gender juga. Dan dia sering mangkal kalau malam tuh di salah satu stasiun kereta di Jakarta Barat. Karena dia udah punya pelanggan tetap yang bayarnya mingguan. Bahkan bayarnya di muka. Wah. Karena si pelanggan ini nggak mau repot. Pelanggan dia namanya kita sebut Riri, cewek. Perempuan, belum menikah. Riri itu pekerja keras, dia punya distro, dia juga punya baju-baju pre-love yang branded. Pengusaha juga ya berarti ya? Iya, dia punya distro itu. Jadi dia bukan dari kalangan pekerja ya? Bukan, wirausaha. Sama temennya, dia punya distro. Butik, kalau perempuan butik? Iya, mungkin butik sama baju-baju pre-love itu ya, yang branded. Karena dia sebagai owner dan sebagai penjual langsung. Kayak gue. Tutup tokonya itu sekitar jam 9. Dia cek stok, closing. Akhirnya pulang dengan kereta api terakhir yang dijemput Pak Daryo di salah satu stasiun di Jakarta Barat. Disamarkan nih, nggak mau disebutin Jakarta Barat di mana? Dia juga nggak nyebutin, dia nggak nyebutin. Gitu. Oke. Setelah beberapa saat, kalau Pak Daryo nganterin kan ke rumah, karena udah berlangganan udah berbulan-bulan, ibunya juga udah kenal. Kadang-kadang kalau nganterin ibunya suka keluar, terima kasih Pak Daryo gitu kan. Atau kadang-kadang kalau hujan ditawarin sama bapaknya si Riri, Pak ngopi dulu di sini gitu. Udah kayak keluarga gitu, akrab lah. Ya karena emang ojek langganan juga ya. Ojek langganan. Meskipun dia statusnya ojek online. Tapi dibikin offline gitu loh. Sempet beberapa hari kok Riri ini nggak kerja dan nggak ngabarin gitu. Ditunggu di stasiun kok Riri nggak nongol gitu loh. Terus di WA centang 1. Lah. Ini berarti ceritanya latar belakangnya udah modern ya, sekarang ya? Sekarang ini ojol kan udah ada WA dong. Oh iya ya. Oh iya ya. Ya. Sudah ada WA, saudara-saudara sekalian. Centang 1. WA centang 1. Kok sampai kereta terakhir penumpang habis, kok Mbak Riri nggak ada di WA centang 1. Sampai benar-benar sepi. Mungkin Riri nggak masuk. Akhirnya Pak Daryo pulang. Begitu besok paginya sekitar jam 10, WA dari Riri masuk. Ibunya yang bales, Pak Daryo, Riri masuk rumah sakit. Sakit mendadak. Jadi nggak bisa ngabarin. Semoga lekas sembuh ya Bu. Nanti kalau ini biar saya antar pulang lagi. Pasti ini sakitnya GERD nih, GERD. Gua nggak tahu, nggak dijelasin di sini. Biasa di kalangan pengusaha-pengusaha cewek ya. Gua nggak tahu, nggak dijelaskan sakitnya apa. Ya udah, Pak Daryo seperti biasa kerja 3-4 hari. Ketika hari keempat, lebih dari seminggu katanya, lebih dari sakitnya. Lagi lebih dari seminggu kan Pak Daryo nunggu kabar aja nih. Untuk ngejemput kan. Setelah lebih dari seminggu, Pak Daryo mangkal di stasiun itu seperti biasa. Tiba-tiba dia ngeliat sosok perempuan seperti Riri, tapi agak di kejauhan di ujung halte gitu, halte stasiun itu gitu loh.
Riri itu muslimah ya, pakai kerudung, tapi selalu modis karena dia punya distro. Tapi kali itu penampilannya gamis. Dia jadi baju terusan warna biru dongker. Syar'i. Gamis syar'i dengan kerudung putih. Pak Dario ngeliat, kok kayak Mbak Riri, tapi pakaiannya kok nggak seperti biasanya kan disamperin. Loh, Mbak Riri udah kerja lagi, kok nggak ngabarin Mbak? Mukanya masih pucat. Pak Dario nanya, Mbak Riri kayaknya belum sehat deh. Kenapa nggak istirahat dulu? Gitu. Ayo, saya antar Mbak pulang. Gitu. Tapi interaksi itu dia ngobrol. Iya, gitu ngomong. Riri ini juga sempat respon dengan. Ya, respon gimana sih orang masih lemes, mukanya pucat ya. Kayak orang baru recovery dari sakit ya, dia memaksakan kerja gitu kan. Udah diantar sama Pak Dario. Pak Dario berpikir ya si Riri ini belum bisa banyak diajak ngobrol karena sakit. Ya udahlah diinin aja. Dianterin pulang, turun si Riri. Biasanya bilang terima kasih atau apa enggak, dia main turun aja. Nggak terima kasih sama sekali. Turun. Wah, kualat. Kualat sama orang tua ya? Iya. Kayak lu. Udah Pak Dario nggak mau ngambil pusing. Dia balik lagi gitu. Tapi ngerasa aneh. Si Riri nggak biasa-biasa kayak gitu, tapi kondisinya mungkin baru sembuh sakit. Dia pikir kan gitu kan, gitu. Malam berikutnya dia mangkal lagi di stasiun yang sama untuk jemput si Riri. Udah nggak kontek-kontekan tuh, maksudnya dia auto jemput aja. Auto jemput, karena kan udah masuk kan, gitu. Ditunggu lama kan, kereta terakhir ini masuk stasiun, kedengeran kan? Oh, Riri udah mau turun. Penumpangnya rame, dari rame sampai sepi. Kok Riri nggak ada lagi gitu. Di WA, Mbak, posisi di mana? Centang 1. Belum masuk. Dan secara tiba-tiba ternyata Riri ada di sebelahnya. Pak, ayo antar saya pulang. Oh, Wih. Dengan kondisi baju yang sama. Sama kayak kemarin. Syar'i, gamis warna biru dongker, kerudung putih. Diantar sama Pak Dario. Saat itu, Pak Dario mulai menaruh rasa curiga. Kok Mbak Riri nggak biasa-biasanya ya, nggak ngasih kabar atau apa sampai stasiun sepi gitu. Diantar pulang. Jadi Pak Dario itu udah keracunan cerita temennya. Biasanya kalau nganter sosok yang arwah itu pucet, diem aja. Pak Dario itu udah merasa takut. Ini sebenarnya Riri yang sebenarnya atau bukan? Dan Pak Dario juga belum sempat konfirmasi ke keluarganya Riri kan? Belum. Dia waktu itu ya udah pokoknya gua anterin karena dia udah dibayar kan. Iya. Dia anterin dia ke rumah Riri, langsung buru-buru. Itu posisi gerimis juga kan. Dia buru-buru balik, dia cabut. Malam berikutnya dilema buat si Pak Dario. Gue jemput nggak ya? Gue putusin untuk jemput menurut Pak Dario. Gue putusin untuk nunggu. Karena sebenarnya juga di hati kecilnya Pak Dario juga ada rasa penasaran pasti. Ini apa sih yang terjadi gitu? Apa emang bener Ririnya kondisi sakit atau seperti rumor yang beredar di kalangan para pengendara ojol ya? Tuh. Malam ketiga situasinya normal. Riri nggak ngasih kabar, tapi tiba-tiba dia keluar dari kerumunan penumpang dengan baju yang sama. Nggak ganti baju? Nggak ganti baju. Baju syar'i, gamis warna biru dongker, kerudung putih. Pak Dario begitu ngeliat Riri dengan kondisi yang sama udah merasa aneh. Ini ada sesuatu yang nggak beres sama Riri. Gue harus klarifikasi ini, gitu kan. Pulanglah dia nganter si Riri. Posisi gerimis, masih gerimis waktu itu. Begitu dia sampai situ, dia buru-buru balik dong sampai depan rumahnya Riri karena kondisi gerimis juga. Begitu dia balik, itu ada suara pintu kedengeran, klek. Buka pintu, dia pikir Riri masuk rumah kan. Ibunya keluar. Pak, mau hujan Pak, nggak mampir dulu? Gitu. Wah nggak Bu, masih bisa pulang nih, saya buru-buru masih bisa sampai rumah. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Pak Dario jalan
terkonfirm dong. Nah, berarti aman dong harusnya. Aman, ternyata gua selama ini menduga-duga. Negative thinking aja. Gua selama ini keracunan cerita-cerita horor. Iya. Kalau boncengin makhluk halus tuh diem, pucet, kaku gitu. Ternyata aman. Nah, ini sorry gue selak dikit ya. Jadi buat kalian yang kadang-kadang kalau misalnya suka silent treatment ke orang, hati-hati loh. Jangan-jangan nanti kalian Bisa salah dianggap soket. Iya. Gitu. Ternyata kalian sakit gitu, sakit beneran. Tapi gara-gara biasanya WA gercep balasnya atau responsif, tiba-tiba nih jarang balas atau kayak gimana, pucet dikit, wah soket nih, jangan-jangan gitu. Berarti si Pak Daryo dengan kondisi itu dia merasa senang. Gue masih punya pelanggan, Iya. pelanggan yang setia lah, udah berbulan-bulan bayar di depan. Dan udah jadi minggu. terjalin hubungan yang apa ya? Kekeluargaan lah. Kekeluargaan dengan lah. keluarganya Riri. Udah enak lah harusnya kalau kayak gitu kan. Malam keempat, seperti biasa, Pak Daryo nunggu di stasiun. Ini udah jadi sebuah new normal sebenarnya buat Pak Daryo. Karena kan biasanya kan WA gitu kan, udah sampai apa segala macam. Ini nggak Sekarang udah auto aja udah, gue tungguin. Memang biasanya seperti itu kan, kecuali kalau telat atau Riri nggak masuk, biasanya ngabarin. Pak Daryo nunggu lagi malam itu. Seperti biasa, dia nunggu, kedengeran dong suara kereta terakhir masuk. Riri udah mau nyampe nih. Jadi kejadiannya seperti malam kedua, sampai penumpang habis, Riri kelihatan di ujung. Kali ini bajunya beda. Dia pakai gamis terusan warna putih. Oh, Kerudungnya tetap, iya karena udah konfirm manusia, mungkin dia ganti baju dong. kerudungnya tetap warna putih. Putih. Disamperin sama Pak Daryo. Bau parfumnya sama seperti hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Bau parfum melati menurut Pak Daryo. Bau parfum melati. Dia positif thinking kan. Oh, parfumnya masih sama, tapi bajunya ganti. Udah naik, ikut. Tapi saat itu tuh hujan mulai deres tuh, karena lagi musim hujan kan. Hujan mulai deres, Pak Daryo ketika mulai hujan deres ambil inisiatif. Dia meneduh ya ke sebuah ruko yang terbengkalai. Mbak, kita neduh sebentar ya, hujannya gede banget. Mbak Riri kan habis sakit, saya takut nanti kabur. Riri bilang, iya Pak. Gitu. Udah, mereka nunggu di ruko yang terbengkalai itu dengan keadaan kondisi hujan deras. Sementara Pak Daryo dalam keadaan kebelet pipis. Ya, itu nggak enak tuh. Pengalaman yang nggak enak tuh. Dia nyari tempat dong, lihat ruko ini kan nggak kepake nih. Ada jalan ke dalam. Dia pamit sama Riri. Mbak, maaf, saya mau ke belakang sebentar. Kebelet pipis gitu. Dia ngangguk. Akhirnya dia ke belakang. Dia kencing dong. Setelah dia kencing, dia balik ke depan. Hujan masih deras. Tapi Riri nggak ada. Lah? Nggak ada di ruko itu. Padahal seperti ini, Mbak, udah cari-cari dong ke dalam. Apa dia ke dalam, Mbak? Padahal mulai agak-agak takut juga ngeliat kondisi ruko. Kok ternyata Spooky ya. gitu loh. Sementara ini Riri kemana gitu. Mbak, Pak nelpon dong. Dia mau nelpon Riri. Iya. Dia nelpon Riri, nelpon WhatsApp call. Dia pencet WhatsApp call, dia lihat WhatsAppnya dia. Loh, WhatsApp yang dia kemarin tuh masih centang 1. Jadi selama beberapa hari itu nggak buka artinya si Riri nggak buka WA dong. Kaget dia. Kok dari kemarin Riri ini HP-nya nggak aktif gitu. Dia telepon. Benar, telepon yang dituju itu ternyata nggak aktif. Panik dong Pak Daryo. Karena si Riri, dia karena ngerasa tanggung jawab juga gitu loh. Sementara hujan loh gede banget waktu itu. Selama sampai lebih sejam lah Pak Daryo di situ dengan penuh tanda tanya. Kemana si Riri? Iya, pulang sendiri juga kayaknya di kondisi hujan gitu nggak mungkin Nggak ya. mungkin. Terus kan kayaknya kasihan juga gitu meskipun selangganan-langganannya ditinggal nih naik taksi online misalnya. Nggak mungkin. Ngasih kabar bisa Kasih jadi. kabar harusnya.
saya buru-buru nih Pak, saya pulang naik taksi online ya, bisa aja kan harusnya begitu ya. Iya, kondisi hujan, akhirnya Pak Daryo benar-benar nunggu sampai reda. Dia sekali lagi telepon HP-nya si Riri, masih belum aktif. Di WA juga masih centang 1, di mana Mbak gitu, masih centang 1. Karena hari udah sangat larut ya, lewat tengah malam kan kereta api terakhir. Dia pulang. Besok paginya dia lihat WA-nya masih centang 1. Akhirnya Pak Daryo karena ngerasa pengen tahu kabar Riri, dia beranikan diri dong ke rumah. Ke rumahnya Riri. Riri pagi. Ya karena mau memastikan dia nyampe nggak ke rumah. Betul, gitu kan. Gitu. Akhirnya dia ketok pintu. Dia lihat ibunya masih ada di dalam dong. Ibunya sendiri waktu itu mungkin suaminya kerja, adik-adiknya kuliah atau kerja gitu. Kondisi ibunya sendiri. Ibunya terima Pak Daryo. Loh, Pak, ada apa gitu? Bu, saya mau tanya. Semalam saya nganter Riri, terus saya neduh Bu. Saya tinggal buang air kecil, saya balik Riri nggak ada. Kemana ya Bu? Apa pulang apa gimana? HP-nya nggak aktif. Tuh, seketika ibunya Riri mengeluarkan air mata. Tahu jawabannya nggak? Udah meninggal ya? Udah meninggal ketika di rumah sakit. Oh, jadi waktu pas siapa? Pak Daryo nanya waktu dapat feedback dari ibunya. Gue ceritain perspektif dari ibunya Riri. Hah? Jadi ada cerita yang berbeda nih. Dah, loh, terus gimana? Lanjut dulu deh. Jadi kan waktu itu Pak Daryo tuh setelah 7 hari ya dijemput Riri. Jadi ngejemput Riri dengan kondisi yang sekarang nih, dengan pakaian syar'inya. Dengan pakaian syar'inya. Waktu itu ya jelas ibu mana yang nggak kehilangan anaknya ya. Anaknya yang baru merintis usaha mulai maju, tiba-tiba meninggal gitu kan. Ibunya masih selalu kepikiran Riri. Malam itu seperti jam yang sama ketika Riri pulang, ibunya denger tuh ada suara motor nganter ke depan. Suara motor Pak Daryo. Ibunya berpikir apa saya halusinasi ya dengar suara Pak Daryo jam pulangnya Riri gitu. Itu malam pertama. Udah ibunya melupakan itu. Dia masih terlalu larut dengan kesedihan. Sampai kebiasaan itu terbawa yang ada di pikiran ibunya gitu. Malam kedua terdengar lagi suara motor Pak Daryo ke depan rumah. Ibunya penasaran dong. Ketika dengar suara Pak Daryo, ibunya keluar. Ibunya lihat bener-bener ada Pak Daryo di depan rumah. Oh, ini yang waktu mereka sempat ketemu kan, yang Pak Daryo yang mengkonfirmasi kalau nggak ada apa-apa. Itu malam gitu. Malam kedua Pak Daryo langsung kabur kan. Jadi malam ketiga ditungguin sama ibunya. Malam ketiga tuh berarti waktu Riri hilang. Malam keempat. Malam ketiga yang ibunya keluar. Oh, oke. Jadi malam ketiga Pak Daryo nganterin lagi, ibunya Riri udah nunggu sesuai dengan jam kedatangannya. Makanya ketemu. Begitu Sapa-sapaan. Begitu Pak Daryo datang, ibunya keluar. Ibunya berniat manggil Pak Daryo masuk, mau menjelaskan. Tapi Pak Daryo keburu pergi. Akhirnya ibunya menjelaskan, kalau selama ini Riri itu udah nggak ada Pak. Makanya saya bingung kok Pak Daryo setiap malam ke rumah ini. Ngantar siapa? Siapa? Saya berniat ngabarin Pak Daryo ketika saya panggil, tapi Pak Daryo mau langsung pulang. Saya pikir saya besok mau WA Pak Daryo mau ngabarin, tapi saya punya rasa nggak tega Pak. Kalau saya ngabarin Pak Daryo, nanti anak saya di jalanan Pak, nggak ada yang nganter pulang. Hah? Jadi ibunya masih punya asumsi bahwa kasihan anaknya kalau nggak pulang. Oh loh. Jadi dia berharap memang ya biar Pak Daryo nganterin pulang lah. Jadi ketika pulang Pak, Bapak nganter, saya selalu nyebut, nah ibu tahu kamu pulang gitu. Jadi ibunya masih punya kepercayaan ketika sebelum 40 hari arwah mendiang tuh masih pulang ke rumah. Dan masih melakukan aktivitas rutinitasnya ya.
Pak Daryo yang stres, Bu. Ibu nggak bohongin saya, enggak Pak. Jadi bukti-bukti kematiannya itu ada, Pak Daryo lihat. Jadi baru saat itu yakin Pak Daryo kalau 4 hari ini dia ngantar arwahnya Riri. Itu gua dengar cerita langsung di pangkalan ojek dari temennya yang mengalami. Merinding gua dengernya ketika itu. Jadi ada 2 perspektif nih, dari si pengojek, dari ibunya yang meninggal. Jadi asumsinya Pak Daryo itu benar, ternyata ketika penumpangnya itu udah pucat, jawabannya seadanya aneh, ya hati-hati. Iya gak sih? Iya, cuman kenapa nggak ibunya ngabarin gitu dari hari, aduh. Itu dia. Mana ya? Ibunya tuh masih punya asumsi, kan sebelum 40 hari katanya, kepercayaannya itu rohnya masih ada di sekitar rumah. Iya Jadi sih. ketika si roh anaknya itu masih ada di stasiun, ibunya ngerasa kasihan. Kasihan gak ada yang nganter pulang. Iyalah dianterin pulang sama Pak Daryo gitu. Akhirnya ya setelah kejadian itu sampai hari ini katanya Pak Daryo nggak pernah mangkal di stasiun itu lagi. Dia menghindari Supaya takut nggak ketemu. takut minta anterin. Males kan ya? Males. Itu baru satu loh, gue dapat cerita dari si pengojek. Ternyata mereka punya beberapa cerita yang buat episode berikutnya gue ceritain. Nih, oke nih buat para ojekers atau pengendara ojek online, pasti mungkin pasti ada yang relate ya, satu pangkalan mungkin. Betul. Pasti karena kan ceritanya kan ngider-ngider di situ-situ aja, atau mungkin dari yang mangkal di pangkalannya Pak Daryo ini terus mangkal juga di Jakarta Timur misalnya, atau mangkal di mana gitu Dengan cerita yang lain dengan kali ya. cerita yang sama mungkin ya. Pasti akan relate nih buat yang nonton gitu. Akan jadi ada. Nah, itu tadi ada playlist cerita-cerita ojol, cerita kos-kosan. Itu. Dan ini gak bisa dianalogikan sih kalau menurut gua. Ya. Dan anehnya bukan 1 atau 2 hari, berhari-hari Berhari-hari. nganterin. Ya, memang kadang-kadang kan kalau yang namanya gini, gue denger rumor waktu pas bokap gue meninggal juga kan, nyokap gue pernah ngegapin. Nyokap gue ngomong sendiri di kamar. Wah, Iya, ngomong coba sendiri. bawa ke psikiater deh. Ngomong sendiri di kamar, gue samperin. Apa sih? Ngomong sama siapa? Kan bokap udah nggak ada, bilang gitu. Ya enggak, biasanya kan jam segini bokap masuk kamar. Biasanya tuh nanyain, mau nyiapin sesuatu. Dia masih nggak buat memperlakukan besok. Ya, masih kayak seperti begitu. masih ada bokap. Makanya pas begitu lu cerita kalau nyokapnya punya pemikiran seperti itu, gua agak relate. Meskipun kan gue juga tidak ada di perspektif nyokap gua atau nyokapnya Riri ya. Gue sih kayak kalau memang ternyata ada mitos yang mengatakan kalau misalnya arwah itu masih ada di 40 Sebelum 40 hari, ya. masih melakukan rutinitas. Menurut gua sih itu sebenarnya rekaman kita. Iya. Di kitanya nih yang Rekaman ditinggalkan. yang hidup ya. Rekaman memori kita yang Kebiasaan-kebiasaan itu ya. kebiasaan-kebiasaan itu jadi ngejelma gitu. Toh kan juga buat orang yang meninggalnya itu Itu kan kalau di ibunya Riri, gimana kalau dengan Pak Daryo? Oh iya. Tapi kok nyambung ya? Nyambung. Terkoneksi loh. Iya, karena mungkin mereka juga masih meninggalkan memori energi itu gitu. Masih meninggalkan energi dari keseharian mereka gitu. Kan gini. Ini agak panjang sedikit ya, guys ya. Lu tahu perbedaan alam bawah sadar dengan alam sadar? Tahu? Kan kalau alam bawah sadar kan kita udah melakukan itu udah default aja gitu. Jadi sesuatu yang sudah Bebas. terprogram, sesuatu yang sudah terprogram, yang akhirnya kita udah nggak mikir lagi ngelakuinnya. Kayak contoh, waktu pas belajar nyetir, kita di alam sadar belajar. Makanya hati-hati pindah kopling, hati-hati pindah persneling, hati-hati angkat kopling dan lain-lain. Tapi pada saat itu udah jadi rutinitas, kadang-kadang kita sudah nggak aware lagi. Pulang kantor, tiba-tiba di rumah ya. Ya kan? Itu alam bawah sadar gitu. Nah, ada beberapa keterkaitan yang menurut gua tuh kayak sesuatu yang sudah tercipta di alam bawah sadar kita, itu kayak termemori di server kehidupan gitu. Menurut gue ya, jadi kadang-kadang suka masih menjelma aja. Karena mungkin
Kalau kata bahasa orang-orang yang awaken, yang punya kesadaran gitu, itu adalah kesadaran kolektif. Jadi apa yang terberkas dari memorinya Pak Dario dan ibunya sama jadinya. Iya, karena waktunya kan, Karena waktunya kebiasaannya, waktunya jam segitu ya. Iya. Kereta api terakhir sampai rumah jam segitu. Dan sosok yang sama ya. Ya, pantesan bajunya ganti. Tapi kenapa alasannya harus bajunya ganti ya? Gua gak ngerti. Karena mungkin udah bukan manusia lagi kali ya. Sih. Oke, kita tutup dulu deh. Iya. Karena kadang-kadang untuk hal yang kayak gini nih, ya mungkin otak kita belum nyampe aja kali ya guys. Belum Ya. nyampe. Kalian kalau bisa memaparkan hal-hal gaib yang berkaitan bisa dilogiskan, silahkan bisa email ke kita. Mungkin kita someday ngundang narasumber dari luar kita ya. Iya, harus kita cari. Gue penasaran banget karena gini, sebenarnya meskipun suka hal gaib, gue sama Jito ini agak sedikit berseberangan. Kalau gue lebih suka dilogikan dulu nih gitu, baru oh iya ternyata ini gaib. Sementara kalau Jito kalau ngeliat sesuatu yang oh ini gaib nih, itu kalau kan lebih gitu kan, itu guys. Jadi kalau kalian yang punya pemahaman lebih dari kita, coba email ke kita atau mungkin di komen dulu di bawah. Siapa tahu nanti kita undang sebagai narasumber di sini. Kira-kira menurut pandangan kalian itu seperti apa? Dan buat para ojek online yang punya cerita, Boleh dikirim kita. boleh dikirim ke kita. Ngundang ojek online kadang-kadang. Boleh. Kita buat narasumber. Lucu kali ya. Mungkin kalian juga yang nonton ada 4. Lihat kita berdua mulu gitu. Jadi mungkin di next episode kita akan undang beberapa narasumber untuk dia menceritakan cerita-cerita Peristiwa yang dialaminya dia. Oke? Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subrek. Sampai ketemu di OTT next episode. Cus.